Halo semua, perkenalkan aku Inu Nurandini, perwakilan dari kelompok 2. Di sini, di video kali ini aku akan ngebahas dua peristiwa yang pernah menggambarkan Indonesia dan arsip vital apa aja sih yang dihasilkannya. Oke, sebelumnya aku akan ngejelasin apa itu arsip. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip merupakan suatu rekaman informasi maupun kegiatan ataupun peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi yang dibuat dan diberikan oleh lembaga negara, pemerintahan, lembaga pendidikan, organisasi, maupun perusahaan dan juga perseorangan demi berlangsungnya bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Arsip sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain ada arsip dinamis yang terdiri dari arsip aktif dan inaktif, ada arsip vital dan juga arsip statis. Dan kali ini kita bakal membahas tentang arsip vital. Arsip vital sendiri adalah arsip yang keberadaannya menjadi syarat untuk keberlangsungannya operasional penciptaan arsip. Tidak dapat digantikan, tidak dapat diperbaharui apabila rusak atau hilang. Dan arsip ini merupakan arsip yang sangat penting. Contoh dari arsip vital antara lain ada surat tanah, kartu keluarga, dan juga akte kelahiran. Selanjutnya, kita akan membahas dua peristiwa yang terjadi di Indonesia dan arsip vital apa aja sih yang dihasilkannya. Peristiwa yang pertama adalah kasus dari Angeline Margriet Megawe atau yang sering disebut atau akrab disebut Angeline merupakan putri dari pasangan Rosidik dan Hamidah. Angeline diadopsi oleh keluarga Margaret beserta suaminya, Douglas, sejak bayi karena orang tua kandung dari Angeline memiliki masalah finansial dan tidak bisa menembus pengobatan ataupun klinik yang harus dibayar oleh keluarga orang tua kandung dari Angeline. Setelah pertemuannya dengan Margareta, orang tua kandung Angeline diajak ke notaris untuk menandatangani perjanjian. Kemudian diberikan uang sebesar 1,8 juta rupiah dan Margareta berjanji akan merawat dan juga menjaga Angeline dengan baik. Namun selama di rumah Margareta, Angeline diperlakukan seperti budak dan kadang mendapatkan kekerasan dari orang tua angkatnya, terutama oleh ibu angkatnya yaitu Margareta. Sampai pada 16 Mei 2015, beredar kabar hilangnya Angeline yang menarik perhatian masyarakat. Dengan bantuan polisi, setelah dilakukan pencarian, akhirnya Angeline ditemukan dalam keadaan tewas pada Rabu 10 Juni 2015 di rumah Margaret. Angeline ditemukan di belakang kandang ayam dan tertutup oleh tumpukan sampah. Adanya dua tersangka dalam kasus ini, yaitu Agus T. Hamda, seorang asisten rumah tangga, dan juga Margareta sebagai dalang dari pembunuhan Angeline. Diduga pembunuhan dilakukan karena pembagian harta warisan yang tidak merata dari sang suami, yaitu Douglas. Agus T. Hamda sebagai asisten rumah tangga dihukum 10 tahun penjara, sedangkan Margareta dihukum seumur hidup karena telah mendalangi pembunuhan ini. Kisah Angeline ini diangkat menjadi film berjudul Untuk Angeline yang tayang di bioskop pada tanggal 21 Juli 2016 tahun lalu. Ada beberapa arsip vital yang dihasilkan dari kasus Angeline ini. Di antaranya yang pertama adalah surat notaris perjanjian antara orang tua kandung dan orang tua angkat Angeline. Yang kedua adanya akta warisan dari sang ayah angkat Angeline yaitu Douglas. Yang ketiga adalah berkas perkara. Dan yang terakhir adanya surat putusan peradilan. Kita lanjut ke peristiwa yang kedua, yaitu adalah peristiwa bencana alam di Kota Palu dan arsip vital apa saja yang dihasilkannya. Bencana alam gempa dan tsunami terjadi pada tanggal 28 September 2018, tepatnya pada hari Jumat di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Berawal dari gempa yang mengguncang Kota Palu dengan kekuatan 6 magnitudo dan disusul dengan gempa susulan yang kekuatannya lebih besar. Akibat gempa yang terjadi beberapa kali, BMKG memberikan peringatan dini tentang adanya tsunami dengan status siaga dan waspada karena adanya prediksi tinggi tsunami mencapai 0,5 sampai dengan 3 meter dari sebelah pantai barat Donggala dan setengah meter dari Kota Palu bagian barat. Maka dari itu, BMKG menghimbau kepada masyarakat untuk menjauhi daerah pantai dan juga kawasan-kawasan tertentu.
Namun setelah 30 menit pernyataan tersebut dikeluarkan, tiba-tiba BMKG mencabut kembali pernyataan tersebut. Namun sayangnya, setelah 30 menit peringatan tersebut dicabut, tsunami menghantam kota Palu dan Donggala dengan ketinggian 6 meter. Semenjak terjadinya gempa dan tsunami yang melanda kota Palu dan Donggala, tercatat kurang lebih ada 13 kali gempa di atas 5 magnitudo yang terjadi secara berdekatan. Adapun korban jiwa akibat bencana ini, tercatat 384 orang meninggal dunia, 29 orang hilang, dan 540 orang luka-luka berat. Akibat bencana alam ini, ada beberapa arsip vital yang tidak bisa diselamatkan dan tidak bisa ditemukan, bahkan hilang karena terbawa arus dan juga tertimbun oleh reruntuhan bangunan. Salah satu penemuan arsip yang hilang ditemukan oleh user TikTok bernama Dino Caleb, di mana menemukan beberapa arsip personal yang tertimbun dari reruntuhan bangunan. Berikut adalah videonya. Kali ini kita akan melihat kondisi Kelurahan Petobo setelah 4 tahun pasca bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu. Dan kalian lihat sendiri, sekarang posisinya sudah banyak bekas-bekas galian warga ya, yang mungkin mereka mencari sisa-sisa ya, harta yang tertimbun. Dan saya dapat warga sedang menggali juga sana, itu ada menggali itu. Ya, ini bekas semua, ada kain, ini semua pakaian-pakaian yang diangkut dari bawah tanah. Saya juga dapat berkas ini, tidak tahu isinya apa saja di dalamnya. Kita akan lihat apa saja isi dalamnya. Oh, ada buku nikah ya. Ada juga akta kelahiran kayaknya. Ini kayaknya berkas-berkas berharga ini ya. Dan ada juga uang. Ini uang dulu semua. Ini ada yang juga sudah rusak. Dan kebanyakan uang di sini uang pecahan 100 rupiah dulu ya. Ada juga yang 500 rupiah itu. Oke, kita simpan kembali berkasnya dan kita akan lanjut lagi untuk melihat rumah yang selamat akibat likuifaksi di Petobo. Sekian pembahasan mengenai 2 peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia beserta arsip vitalnya. Semoga pembahasan ini memberikan manfaat kepada teman-teman dan kami memohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Aku, Ina Nurandini, mewakili kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.